saya Ilham dan pada part kali ini kita akan membahas tentang topik yang relevan, yaitu perbandingan antara robot visor dan manajer investasi tradisional serta dampaknya terhadap perilaku investor modern. Nah, kita mulai pada hal mendasar terlebih dahulu. Nah, Iwan, Anda bisa jelaskan mengapa itu kehadiran robot visor itu dianggap sebagai titik balik dalam industri pengelolaan investasi? Betul, jadi selama puluhan tahun manajer investasi itu menjadi aktor utama dalam mengelola portofolio klien melalui analisis dan intuisi manusia. Namun, kemunculan robot visor itu membawa perubahan yang signifikan. Teknologi berbasis algoritma dan machine learning ini mengambil peran. Mereka itu mengambil peran besar dalam analisis risiko, penentuan alokasi aset hingga rebalancing portofolio. Semuanya itu dilakukan secara otomatis dan efisien. Betul, salah satu keunggulan utama dari robot visor ini terletak pada efisiensi biayanya. Nah, kalau manajer investasi tradisional umumnya itu memungut biaya 1-3% per tahunnya. Nah, sedangkan robot visor itu hanya sekitar 0,25-0,75%. Bahkan ada platform yang menawarkan layanan gratis dengan model pendapatan yang berbeda. Nah, seperti kayak affiliate partnership. Selain itu, kapasitas layanannya juga jauh lebih luas karena sistem digitalnya bisa menangani ribuan pengguna secara bersamaan tanpa menurunkan kualitas layanannya. Nah, menarik sekali ya. Jadi teknologi itu membuat pengelolaan investasi itu lebih murah dan mudah diakses. Tapi apakah efisiensi ini tidak mengorbankan kualitas keputusan investasi? Nah, dari sini itu muncul perdebatan. Algoritma memang unggul dalam objektivitas dan kecepatan, tapi kurang fleksibel saat menghadapi dinamika pasar yang tidak terduga. Nah, di situ pengalaman manusia itu punya nilai tambah yang lebih besar dibandingkan dengan algoritma. Nah, sekarang itu kita bahas dari sisi inklusi keuangannya. Nah, kepada Saudara Riki, apa sih kontribusi terbesar robot visor itu terhadap akses investasi di negara kita sendiri? Kalau bahas soal kontribusi ya, jadi kontribusi ini sangat besar. Dulu investasi identik dengan kalangan berpendapatan yang tinggi. Sekarang modal cuma 10.000 aja, masyarakat sudah bisa mulai berinvestasi lewat aplikasi seperti Bibit atau Ajaib. Prosesnya cepat, sepenuhnya daring, dan sangat ramah bagi pemula. Nah, robot visor juga membantu kelompok unbanked dan underbanked agar dapat mengakses instrumen keuangan formal. Kayak itu seperti kuis profil risiko dan edukasi digital yang membantu pengguna memahami investasi dengan cara yang sederhana dan menarik. Tapi perlu diingat juga bahwa peningkatan akses itu membawa tantangan. Masih ada kesenjangan digital di wilayah tertentu, serta rendahnya literasi keuangan itu bisa membuat investor terlalu bergantung pada algoritma tanpa memahami risiko pasar. Itulah perannya OJK dan Bank Indonesia itu sangat penting. Program seperti regulatory sandbox itu serta digital finansial literasi itu bertujuan untuk memastikan pertumbuhan vintage tetap sejalan dengan perlindungan konsumen. Nah, menarik sekali ya pada bagian ini. Banyak yang bilang atau mengatakan keputusan investasi itu bukan hanya soal data, tapi juga emosi dan intuisi. Nah, bagaimana perbandingan antara sentuhan manusia dengan kecerdasan algoritma? Robot visor itu unggul dalam konsistensi dan objektivitas karena tidak terpengaruh oleh rasa takut dan serakah. Tapi algoritma itu tidak bisa memahami konteks psikolog investor maupun faktor eksternal seperti perubahan regulasi atau sentimen pasar. Sedangkan manajer investasi itu investor investasi tradisional itu mampu menilai situasi secara holistik dan memberikan bimbingan emosional yang lebih efisien. Nah, menariknya saat ini tuh mulai muncul dengan model hibrida. Nah, di mana teknologi dan manusia saling melengkapi. Misalnya itu kayak algoritma menangani aspek teknis portofolio, sementara penasihat manusia memberikan panduan strategis dan emosional. Nah, beberapa platform seperti Bibit dan Ajaib di Indonesia itu sudah mulai menerapkan hal ini lewat fitur live konsultan atau customer support. Nah, jadi masa depan investasi itu bukan pertarungan antara manusia dan mesin, tapi kolaborasi keduanya. Betul, sinergi antara efisiensi teknologi,
dan kebijaksanaan itu manusia akan menjadi kunci keberhasilan pengelolaan investasi modern. Nah, kalau kasusnya di Indonesia, kalau kita lihat di Indonesia nih, ada 3 platform besar yang mewakili model ini. Pertama itu Bibit, yang berfokus pada reksadana dengan sistem otomatisasi penuh. Yang kedua itu ada Bareksa, yang seperti super app, investasi dengan produk beragam seperti SBN, emas digital, dan saham. Nah, yang ketiga itu ada Ajaib, yang awalnya dulu broker saham, tetapi memperluas layanannya ke reksadana hingga kripto, yang menyasar investor muda dan aktif. Masing-masing itu punya strategi unik. Bibit itu menonjol dengan kesederhanaan dan biaya rendah. Bareksa unggul itu dalam integrasi multi produk. Sementara Ajaib mengedepankan edukasi dan real time alerts. Ketiganya itu punya tujuan sama-sama, menurunkan hambatan masuk dan membantu masyarakat berinvestasi secara lebih terarah. Nah, terima kasih kepada saudara Rifki dan Ikhwan. Nah, kita masuk ke bagian terakhir. Nah, bagaimana sih itu finansial teknologi itu mempengaruhi perilaku investor di era digital? Perubahan paling nyata itu adalah kecepatan dan kemudahan transaksi. Semua itu bisa dilakukan dari ponsel, mulai dari pendaftaran, pembelian, hingga pemantauan portofolio. Tapi kemudahan ini juga itu membuat investor lebih sering mengambil keputusan secara spontan yang beresiko menimbulkan perilaku noise trading. Ya, nah di sisi lain aplikasi investasi juga memanfaatkan digital nudging seperti kayak notifikasi harga, peringkat produk, dan tampilan imbal hasil yang secara halus bisa memenuhi keputusan penggunanya. Kalau tidak dirancang dengan etika, bisa memicu sifat FOMO atau perilaku yang spekulatif. Nah, berarti desain platform digital juga itu punya tanggung jawab etis ya? Betul. Di sini itu peran regulator itu penting, yaitu memastikan bahwa transparansi biaya, akurasi rekomendasi, serta perlindungan data pengguna agar kepercayaan publik itu tetap terjaga. Baik, dari pembahasan kita dapat disimpulkan bahwa teknologi finansial itu khususnya robo advisory itu membawa efisiensi dari inklusi keuangan yang luar biasa. Nah, namun sentuhan manusia itu tetap dibutuhkan untuk menjaga kualitas keputusan dan kepercayaan investor. Ya, jadi keseimbangan antara manusia dan teknologi itu menjadi kunci masa depan investasi yang berkelanjutan. Dan yang paling terpenting, investor itu perlu memahami bahwa risiko itu dan tujuan pribadi sebelum mulai, karena teknologi itu hanyalah alat, keputusan bijak tetap ada di tangan kita. Nah, terima kasih kepada saudara Rifki dan saudara Ikhwan atas diskusinya.